dari postur, dari apa yang ya. track record yang dia kontribusikan cukup oke lah. Salah satu nama yang emang layak untuk diambil oleh Persib. Cocok karena ternyata para pemain Indonesia diajak main keras tuh hayuh gitu loh. Nah, apalagi pemain-pemain Eropa Timur tuh juga ternyata kalau diajak main keras, ayo juga gitu loh. Kita tahu Persib Bandung beberapa hari lalu akhirnya meresmikan penyerang timnas Montenegro ya, namanya Balša Sukelic, dan nggak cuma jadi penyerang sebagai penyerang timnas, dia juga bersatu sebagai top skor Liga Montenegro musim lalu dengan koleksi 15 gol. Nah, kita tahu Persib Bandung juga punya track record bagus nih dengan pemain Montenegro kayak Vladimir Vujovic yang pernah juara Liga 1 juga di tahun 2014 sama Persib. Terus juga ada Milan Radovic juga tuh yang punya tendangan bebas luar biasa lah saat itu ketika membela Persib Bandung. Nah, terkait kedatangan Balša Sukelic ini seperti apa nih Mas Haryo dan juga Mas Kesir? Mas Kesir dulu apa? Mas Haryo. Ya, ini kan kalau kita bicara Persib ya, di musim lalu justru lini depan ya yang menjadi sorotan karena ada yang bisa dibilang meyakinkan banget nih sebagai strikernya. Kita bicara Andrew Yung yang akhirnya menjadi top scorer, 16 gol, 11 di Liga, 5 di ACL 2, tapi tetap aja kayaknya gregetnya kurang gitu kan. Maksudnya dari sebelumnya David da Silva dan juga Ciro Alves itu kan jauh banget kalau kita bicara ketajaman, kesangaran di lini belakang lawan. Sementara di musim ini mau siapapun di rotasi tetap aja kayaknya kentang gitu ya. Maksudnya nggak ada yang wah ini nih striker andalan. Nyoba masukin Kastel juga di paruh musim kedua, tapi ternyata nggak membawa impact yang signifikan gitu. Nggak golin satupun gitu. Ya rotasi-rotasi yang diubah, akhirnya ya Ramon juga turun naik kan. Di awal bagus, ngilang, akhir-akhir bagus lagi gitu. Jadi nggak ada yang betul-betul striker yang konsisten sepanjang musim gitu. Makanya kenapa akhirnya masuk Balša di percaturan ya karena ini pemain yang bicara konsistensi. Kalau kita bicara berapa tahun ke belakang, ini pemain selalu tampil dengan menit main yang cukup, dengan caps yang cukup, dan juga kontribusi yang lumayan oke lah kalau dari sisi ketajaman gitu. Cuman ya kita harus balik lagi ke bisa cepat adaptasi apa enggak. Ini kan yang jadi masalah kan buat Persib. Ketika kemarin mereka cuci gudang, lalu datangkan pemain-pemain, awalnya juga nggak ada yang meyakinkan satu-satu gitu, dan siapa sih akhirnya bisa tampil konsisten, ya itu kan belum terjawab juga gitu sampai akhir musim gitu. Walaupun ya untungnya lini kedua mereka bisa support, akhirnya tajam bisa mencetak gol demi gol dan akhirnya membawa Persib juara. Nah kita bicara nanti bisa nggak dengan cepat adaptasi, kan kemarin kita akhirnya sosok Bojan Hodak yang kita angkat kan, ini kan pelatih yang bisa ngebuat tim itu cepat adaptasi gitu. Nah, apa Igor Tolić bisa nih untuk bisa cepat atau enggak? Itu yang masih harus kita tunggu sih. Cuman kalau dari nama, dari postur, dari apa yang track record yang dia kontribusikan cukup oke lah. Salah satu nama yang emang layak untuk diambil oleh Persib. Gimana, Mas? Ya, memang kalau di musim terakhir 2025-2026 ya, ketika Persib akhirnya bisa meraih hat-trick juara, tingkat atau jumlah gol dari pertama mereka sukses meraih juara di tahun 2023-24, kemudian 24-25, itu trennya memang kan menurun tuh ya. Yang paling dahsyat memang ketika ada Ciro Alves dan David da Silva ya. Tapi ketika kemudian terjadi perubahan di barisan penyerang, produktivitas gol yang dimiliki oleh Persib ini menurun. Walaupun di sektor pertahanan sebenarnya mereka membaik ya dibandingkan dengan musim sebelumnya. Memang problemnya pada saat Persib sukses meraih juara ketiga kalinya di barisan depan ya. Tapi kan balik lagi kalau misalnya kita melihat bagaimana Bojan Hodak menangani tim ini kan pelatih yang pragmatis sebenarnya gitu. Dia nggak peduli Persib mau main jelek atau bagus, yang penting gue menang kan begitu kan. Dan itu terbukti begitu kan. Apalagi di Super League kita mengenalnya head to head ya, bukan catatan gol atau selisih gol yang dipakai gitu kan. Mungkin ini ada impact-nya juga ya. Tapi memang kalau kita mau lihat dari musim ke musim, memang ada penurunan ketajaman dari striker-striker atau penyerang-penyerang yang dimiliki Persib ya. Andre Yung tadi sudah disebutkan Sabto, 11 gol di Liga ya. Saya bahas di Liga aja. Kemudian Ramon Tengku 8 gol. Golnya dibagi rata sih sebenarnya gitu. Karena memang kalau kita lihat Persib
musim kemarin ketika mereka juga harus tampil di ACL 2, itu kan seperti ada dua tim nih di Persib yang kemudian barisan depannya selalu bergantian ya. Kita nggak bisa melihat misalnya pasti ini Andre Jung yang bakal diturunin setiap pertandingan, tapi ternyata enggak. Kadang-kadang Andre Jung cadangan, Tenki jadi starter atau sebaliknya begitu. Nah, saya kira kalau ke depan atau musim 2026-2027 kemudian Persib tampaknya sih dengan Igor Tolic tampaknya masih sama nih strateginya dengan Boyan Hodak, karena kan dia turunannya nih gitu ya. Bisa jadi mungkin tidak terlalu mengedepankan berapa jumlah gol yang harus dibuat, tapi tetap bagaimana Persib bisa memenangkan setiap pertandingan yang mereka ikuti. Tapi bukan berarti kemudian ketajaman di barisan depan itu harus diabaikan kan begitu ya, bahwa tugas seorang pencetak gol ya pemain depan ya harus mencetak gol. Dan saya kira dengan hadirnya Sikulic ini ada harapan baru lah, walaupun kita belum tahu nih ya, apakah dia udah bisa langsung nyetel dengan Persib. Yang jelas kan masih adaptasi, harus ada adaptasi lah gitu kan. Bagaimana kemudian pemain ini akan bisa langsung tune in atau enggak nih ya dengan pemain-pemain Persib lainnya. Saya kira ini tantangan, tapi dengan kehadiran pemain baru, saya kira ini harusnya sih makin meningkatkan gairah para pemain Persib untuk menatap Liga musim lebih semangat gitu. Ini ternyata Mas Haryo juga Mas Kesit ada fakta unik nih, kita tahu ternyata runner up top skor Liga Montenegro musim lalu nih si Đorđe Maksimović mencetak 14 gol, hanya beda 1 gol sama si Basa Sekulic ini. Dan ternyata kalau kita cek di transfer market, si Đorđe Maksimović ini ternyata di musim 2024-2025 pernah main di Liga 2. Liga 2 di Indonesia nih. Main di Gresik United. Saat itu dia cuma main 7 kali dan mencetak 1 gol. Tapi musim setelahnya dipindah ke Liga Montenegro itu dan hasilnya bisa mencetak 14 gol dan jadi runner up top skor di bawah si Basa Sekulic. Nah, melihat fakta ini seperti apa Mas Haryo, Mas Kesit? Apakah memang ternyata Liga Montenegro nggak bagus-bagus banget gitu? Karena si Đorđe Maksimović ini udah ngelihat di Indonesia dia ternyata cuma bisa golin 1, tapi ketika dia main di Montenegro yang kita tahu ya pasti levelnya di atas Indonesia lah, tapi nyatanya bisa golin lebih banyak. Iya, itu masalah adaptasi ya. Kalau kita bicara Liga Indonesia kan nggak semua bisa tune in dengan cepat gitu. Kalau kita lihat keturunan Brazil, ya mereka cepat adaptasinya. Ya mungkin karena suhunya lebih cocok, gaya bermainnya juga mungkin mereka lebih cepat untuk adapt, sehingga mereka bisa tampil cepat langsung bagus gitu. Dan kalau bicara DDS sama Ciro kan sebelum ke Persib kan juga mereka udah duluan ada di sini juga kan, udah ada Persebaya, dia datang dan akhirnya gacornya di Persib gitu. Sementara kalau pemain-pemain Eropa ya kita contohnya kemarin Kastel, Jung itu kan juga nggak cepet gitu untuk bisa adaptasi. Gaya bermainnya memang berbeda, kultur juga sepak bolanya berbeda. Kalau mereka bermain mungkin di level Asia, makanya akhirnya kan Jung lebih bagus ketika tampil di ACL kan, karena mungkin gaya bermainnya lebih sesuai gitu dibandingkan murni di Liga Indonesia gitu. Jadi ini menjadi tantangan juga bagi Balsa juga Sikulic ketika lo datang dari Eropa, lo bisa nggak untuk cepat adaptasi di sini gitu dengan gaya bermain. Udah ada contoh nih, temen lo kemarin ternyata pas nyoba di sini nggak terlalu bagus gitu kan, tapi ketika balik sana lo tetap tajam. Sebenarnya kan berarti kan lo nggak ada penurunan harusnya gitu kan, tapi ketika dia main di sini ada something yang mereka nggak bisa adapt dengan cepat. Nah ini kan yang selalu bisa menjadi tantangan yang harus bisa dijawab oleh striker-striker Eropa pastinya. Untuk Kastel salah satu contoh lagi gitu kan, bukan striker jelek, tapi ketika main, tapi ketika main ternyata nggak langsung bisa nyetel. Ini yang masih harus dijawab soal adaptasi itu. Gitu. Setuju. Gimana Mas? Ya, kalau cerita soal Maksimović tadi ya. Mungkin dia salah milih klub aja kali ya. Harusnya dia di kasta paling tinggi gitu ya. Harusnya. Tapi ya balik lagi ya. Harusnya dia di Aksa deh. Garuda Yaksa. Tapi memang nggak mudah sih ya khususnya buat pemain Eropa gitu untuk bisa langsung beradaptasi gitu ya. Bukan hanya iklim dari kompetisinya, tapi juga kan para pemain yang ada di klub itu juga kan ikut menentukan. Gitu. Kadang-kadang ada pemain yang sebenarnya kualitasnya bagus nih, ya di klub asalnya di Eropa bagus, tapi begitu masuk ke Indonesia mereka ketemu dengan atau bermain dengan pemain-pemain yang ternyata levelnya
di bawah dia gitu. Akhirnya nggak nyambung gitu kan. Dia bukannya jadi pinter tapi kebaliknya gitu. Sebaliknya malah jadi nggak bagus Bener, gitu. iya. Yang tadinya tajam jadi tumpul Jadi begitu nggak kan. dapat supply bola maksimal. Ini gitu mungkin salah satu faktor juga ya. Selain soal adaptasi itu. Jadi sebenarnya kalau saya sedikit bergeser main dari Eropa Timur, Serbia, Montenegro, Kroasia, itu buat Indonesia sebenarnya cocok loh. Kenapa saya bilang begitu? Mereka tuh fighting spiritnya tinggi banget. Etos Eropa kerjanya. Timur. Saya punya pengalaman. Saya dulu pernah di Solo. Ya, saya pernah pegang tim klub di Solo. Saya punya 2 pemain Serbia. 1 gelandang, 1 striker. Itu pemain-pemain lokal Solo itu banyak belajar dari saya bagaimana cara duel gitu ya. Terus mereka tuh selalu serius gitu. Itu kelihatan kalau misalnya striker dia nggak bisa bikin gol gitu. Ada satu peluang yang sebenarnya dia bisa jadi gol. Itu dia keselnya gitu tuh, setengah mati gitu kan. Terus pelatih yang saya bawa juga dulu dari Serbia. Itu salah satu pelatih top di Serbia, bekas pemain Red Star Belgrade ya, namanya Branko Babic. Terus gelandang yang saya ambil itu adiknya Nikola Lazetic. Oh, adiknya Nikola Lazetic Yang main di Lazio, namanya Zelatko. Itu gelandang elegan, dia pernah main di Liga Champions bersama klub di salah satu klub di Liga Yunani gitu ya. Jadi memang kultur sepak bola Indonesia, ini saya dapat cerita dari dia ya. Dengan pemain-pemain Eropa Timur khususnya dari negara-negara Kroasia, Montenegro, Serbia, itu cocok gitu loh. Cocok karena ternyata para pemain Indonesia diajak main keras tuh hayu gitu loh. Nah, apalagi pemain-pemain Eropa Timur juga ternyata kalau diajak main keras hayu juga gitu loh. Jadi ya pertama memang selain kualitas ya bagaimana kemudian para pemain yang ada di klub itu bisa beradaptasi. Kalau kemudian ada pemain yang moncer di klub-klub luar Indonesia tapi begitu datang ke Indonesia ya menurut saya mungkin salah satu faktornya itu tadi kesenjangan kualitas antara pemain asing dengan pemain lokal gitu. Ya, setuju sih. Ini